Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitung dan menjumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmatku, tentulah kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, begitu besar nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika manusia itu bersyukur, ketika kita semua bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, kembalinya adalah kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah sebutkan, sekiranya kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Wa la in kafartum, akan tetapi sekiranya kita kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya nikmat atau sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Maka sejatinya ketika kita syukur, kembalinya kepada kita. Ketika kita kufur atas nikmat-nikmat Allah pun kembalinya kepada kita. Kalau kita syukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Di antara bentuk kufur nikmat-nikmat Allah adalah ketika Allah berikan kita nikmat sehat, ketika Allah berikan kita nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dan lain sebagainya, tetapi itu semua tidak menjadikan kita semakin taat dan patuh kepada Allah. Ya, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kekuatan, penglihatan, pendengaran, hendaknya menjadikan kita semakin taat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Ya. Tentunya umur kita juga semakin hari semakin berkurang. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun. Ini kayaknya baru kemarin kita masuk tahun 2020. Tapi saat ini kita sudah di penghujung akhir tahun 2020. Yang menjadi pertanyaan, hari demi hari berganti, bulan demi bulan terus berganti, tahun demi tahun terus berjalan, umur kita semakin berkurang. Apakah amalan kita semakin baik, kita semakin taat, ataukah justru sebaliknya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hendaknya kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri, saling mengingatkan, ya, setidaknya mengingatkan diri kita pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya engkau beriman, orang-orang yang beriman ini hendaknya kamu bertakwa. Hendaknya engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah.
Dan hendaknya kalian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kelak di akhirat. Apa yang sudah kita perbuat. Ini hari terus berjalan, ma'asyiral muslim, terus waktu terus berjalan, umur ini semakin berkurang. Makanya aneh bila ada orang yang umurnya semakin berkurang, mereka justru berpesta pora, berbahagia. Ini umurmu semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin berkurang. Tambah hari, tambah berkurang, tambah hari, tambah berkurang. Innaka anta ayyamun ma'dudatun. Sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Ya, kita ini semua hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Semakin bertambah harinya, ya berarti semakin berkurang ini. Kita satu kumpulan dikurangi satu terus. Maka sejatinya ketika hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hendaknya kita semakin memperbaiki diri kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk kelak di yaumul qiyamah. Hidup di dunia ini adalah kita gunakan untuk menanam apakah kebaikan yang kita tanam ataukah keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maimun bin Mahran rahimahullah pernah berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa, ya, tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa hatta yakuna li nafsi, sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya sendiri. Asyaddu muhasabatan minasyarik as-sahih li syarikihi. Ya, muhasabahnya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit, yang membuat perhitungan dengan temannya. Orang teman itu ya wis pelit, bakhil, itu dalam apapun tuh dihitung secara detail, ini luar biasa. Lah, beliau Maimun bin Mahran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan, tidaklah seorang itu menjadi hamba yang bertakwa hatta yakuna li nafsi asyaddu muhasabatan, sampai dia itu melakukan muhasabah, introspeksi atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang bakhil, yang pelit, yang membuat perhitungan dengan teman-temannya. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita. Kita muhasabah mulai dari kewajiban-kewajiban ya yang Allah embankan kepada kita. Apakah kita masih tinggalkan atau kita laksanakan? Sholat kita nih bagaimana? Mari kita introspeksi diri. Selama ini dari umur kita sekian sampai sekian tahun nih, sholat kita bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Tepat waktunya bagaimana? Puasa Ramadan kita bagaimana? Sudahkah puasa Ramadan yang kemarin lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya? Zakat kita bagaimana? Keimanan kita kepada Allah bagaimana? Ini mari kita muhasabah, introspeksi diri. Jangan justru sebaliknya, kita mengoreksi orang lain. Kebanyakan manusia itu lebih senang mengoreksi orang lain daripada dia mengoreksi dirinya sendiri. Sejak mulai usia muda sampai tua itu senang mengoreksi orang lain. Padahal Allah ingatkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ketika manusia menyadari akan hal ini, tentu nggak akan sibuk mengurusi orang lain. Dia akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana nih sholat saya? Sudah lebih baguskah daripada tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana nih sedekah saya? Bagaimana nih interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya seorang muhasabah, introspeksi ini, kewajiban-kewajibannya dikoreksi.
Setahun ini sudah berjalan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan umur kita 50 tahun, 40 tahun. Bagaimana sholat kita? Apa ya sik panggah wae pancet, enggak ono perkembangan. Bacaane sik pancet kul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, sama wal asri. Mari kita muhasabah. Tentunya kita agar apa? Agar lebih baik lagi. Jadilah mukmin yang berkualitas. Ya, jadilah orang Islam yang memiliki kualitas keislamannya. Enggak hanya kualitas juga. Maka mari ma'asyiral muslimin kita muhasabah, introspeksi diri kita nih bagaimana kewajiban-kewajiban kita. Ya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita muhasabah tentang keharaman yang Allah haramkan. Apakah masih kita terjang? Ya, kesyirikan bagaimana? Termasuk perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. Termasuk juga urusan ghibah, namimah, masihkah semua itu kita kerjakan? Terlebih saat ini yang luar biasa itu ghibah, namimah, fitnah merajalela di mana-mana, termasuk kesyirikan juga terjadi di mana-mana. Maka kita memberi muhasabah, introspeksi diri kita, bagaimana kondisi kita. Bagaimana nih kondisi kita? Tentunya kita tidak akan tahu sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharamkan tanpa kita belajar agama. Makanya Nabi terus mengingatkan kita. Ya, para ulama mengingatkan kita akan pentingnya belajar agama, menuntut ilmu agama. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mari kita koreksi diri kita atas kelalaian yang telah kita lakukan. Contohnya saja sibuk dengan permainan, sibuk dengan menonton yang sia-sia, sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain sebagainya. Sehingga melalaikan kita akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu ketika sudah diuji dengan dunianya, sholat kadang-kadang terlambat. Sholatnya bahkan ditinggalkan, nggak sempet Ustaz, gak kober sholat. Lah pas wayah sholat benturan kayak wala kerja. Sekiranya demikian, carilah pekerjaan lain. Allah zat yang maha kaya. Sekiranya kita bertakwa kepada Allah, sekiranya kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, insya Allah Allah akan memberikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu pasti. Maka yakinlah akan itu semua. Sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jangan khawatir. Ketika pekerjaan kita itu menjadikan kita tidak sholat, tinggalkan, cari pekerjaan yang lain. Banyak masian. Al-ardu wasi', bumi itu luas. Ya, bumi itu luas, nggak usah berkecil hati. Yang punya bumi ini Allah, yang maha memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik tentunya. Makanya disinilah pentingnya kita muhasabah, introspeksi diri kita. Jangan sampai hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tapi pancet wae kita nggak ada perbaikan, bahkan lebih buruk. Naudzubillah. Termasuk mari kita mengoreksi diri kita atas apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Kita muhasabah. Lisan kita juga demikian. Betapa banyak orang yang terzolimi oleh lisan kita. Betapa banyak orang yang terzolimi dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya menyibukkan dirinya
menyibukkan anggota badannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seorang hamba, ya, tanda bagusnya keislaman seorang hamba manakala dia tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan ini seharusnya kita perhatikan. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan kita. Ini enggak ono manfaatnya lah nyapo dilakoni, awak dhewe buang-buang waktu. Ini enggak ono manfaatnya, tinggalkan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita muhasabah. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang nantinya akan merugi kelak di yaumul qiyamah. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya merugi di yaumul qiyamah. Kenapa demikian? Karena kelak di yaumul qiyamah Allah akan mintai pertanggungjawaban atas kita semua. Allah mintai pertanggungjawaban nih. Kaki kita gunakan untuk apa? Tangan kita gunakan untuk apa? Dalam sehari-hari kita ngapain? Waktu kita habiskan untuk apa? Allah mintai pertanggungjawaban atas kita. Maka penting kita muhasabah, introspeksi diri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, ditutup semuanya, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Tangan kita menjadi saksi atas segala perbuatan kita, kaki kita. Maka ma'asyiral muslimin, ayo kita muhasabah, introspeksi diri. Nih sudah ngapain aja nih? Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi juga bersaksi, berbicara, menjadi saksi atas segala yang kita lakukan di dunia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Ya, Rasulullah membacakan sebuah ayat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Ngapain aja? Ngapain saja di dunia ini? Ya. Ini mengabarkan semuanya. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tidak ada yang terluput dari kita semua. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Maka sekali lagi, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan selama ini. Sengaja kita sampaikan ini sebelum kita nyampaikan bab berikutnya dari kitab Prinsip Dasar Islam sebagai bahan muhasabah untuk kita, sebagai bahan introspeksi atas diri kita semua. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sering melalaikan kita akan tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, mereka menyembah kepadaku. Ini tugas utama kita. Tapi lihatlah, tugas utama ini kadang-kadang menjadi sampingan kita. Ya, sholat nih kober Ustaz, orang kober. Ngaji, waduh Ustaz rano waktu. Padahal dengan belajar inilah kita bisa sholat dengan baik. Dengan belajar inilah kita bisa ibadah puasa dengan baik. Dengan belajar inilah kita bisa mengeluarkan zakat dengan baik. Dengan belajar inilah kita tahu mana kewajiban, mana yang diharamkan. Dengan belajar inilah kita dapat mengetahui mana perintah, mana larangan, mana sunnah, mana bid'ah. Sering dunia ini melalaikan kita.
Makanya ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia ini terlaknat. Terlaknat pula apa yang di dalamnya. Kecuali diantaranya adalah ya alimun au muta'allimun, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Orang yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya. Makanya ini menjadi bahan muhasabah, renungan untuk kita. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dan sekali lagi gak mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa didasari ilmu agama. Maka jangan sampai ini kita terlalaikan dengan dunia kita. Makanya ini perlu kita muhasabah. Betapa banyak perintah-perintah Allah terlalaikan karena urusan-urusan dunia kita. Ya. Mencari dunia sampai lupa beribadah, padahal yang dimakan ya seberapa. Seberapa yang kita makan? Berapa sih habisnya gitu? Itu mencarinya mati-matian sampai dia lupa ibadah. Enggak apa-apa mencari rezeki, wong jujur diperintahkan oleh Allah, tapi jangan sampai lupa ibadah. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi nanti itu? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah sahabat, ketika ditanya dan mereka nggak paham, mereka akan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena saat itu Rasul masih hidup. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu sahabat, sekelas sahabat kalau ditanya nggak tahu ya katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Lah orang sampai saat ini kalau ditanya nggak ngerti, ngawur jawaban nih, pokoknya dijawab. Soalnya nggak dijawab sungkan Ustaz, kita nggak berilmu ini orang jawab. Lah, nggak ngerti katakan saja Allahu a'lam gitu. Ya. Katakan demikian, jangan dipaksa ngawur dulu, apalagi urusan agama. Urusan agama ketika nggak paham jawab nggak ngerti, nggak masalah, bukan aib itu. Justru yang menjadi aib ketika nggak ngerti kemeruh. Nah ini bahaya ini. Dan banyak orang saat ini kemeruh. Makanya banyak kita dapati di dunia ya ghaib atau dunia internet ya. Kita lihat banyak orang berdebat. Padahal mereka nggak paham jeluntrungi. Seneng debat itu. Belajar nggak seneng, debat semangat nomor 1 maju. Na'udzubillah. Para sahabat saja yang mereka ketika ditanya nggak paham, jawabannya mereka adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kita lanjutkan tadi. Ketika para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka Rasul bersabda, Inna akhbaroha antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhuhriha antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada qala fahadihi akhbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Antakul ya, bumi akan berkata, amila kada wa kada, manusia telah berbuat begini dan begitu. Yauma kada wa kada, hari ini dan hari itu. Qala fahadi akhbaruha, inilah yang diberitakan oleh bumi. Ini bumi menceritakan, oh fulan bin fulan dulu mengerjakan ini pada hari ini, diceritakan kabeh karo bumi. Bumi menceritakan semuanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, disampaikan semua. Maka masihkah kita bersantai-santai di atas muka bumi ini? Padahal dunia ini hanya sementara bagi kita. Ini tempat kita, kampung sementara kita. Dan kita akan kembali ke kampung halaman kita. Saat ini kita masih numpang minum, numpang istirahat. Nggak lama jeneng numpang. Maka perbanyaklah beramal baik. Ya, kalau yang lalu-lalu kita masih terlena, ya ibadahnya masih kurang, ayo kita perbaiki saat ini. Mari kita perbaiki semuanya.
dosa terus berjalan, dosa terus nggak apa-apa, ya sudah, sekarang kita istighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, perbanyak beramal soleh, ya perbanyak melakukan amal soleh. Ya sudah, sebanyak apapun dosa kita itu, sekiranya saat ini kita mau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberikan ampunannya, maghfirahnya kepada kita. Sekarang, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya istighfar. Kita ini banyak dosa. Hari demi hari lisan kita mungkin menyakiti yang lain. Hari demi hari mungkin sholat kita juga kadang kita tunda, ibadah kita juga kadang kita tunda, dan lain sebagainya. Amalan ini kadang-kadang kita tinggalkan, kita buat zalim dan lain sebagainya. Beristighfarlah kepada Allah. Mari saat ini kita muhasabah, introspeksi diri kita. Karena sesungguhnya istighfar, ya istighfar itu adalah amalan-amalannya para nabi. Istighfar itu amalannya para nabi. Para nabi pun beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ini. Dan Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin." Surat Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ini Nabi Nuh loh. Beliau memohon ampunan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Rabbi ufirli wali walidayya. Begitu pula ibu bapakku. Ampuni ya Allah. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin. Dan orang yang mau masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ini Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini loh banyak dosa. Hari demi hari terus berjalan, waktu demi waktu terus berjalan, bulan demi bulan terus berjalan, tahun demi tahun terus berjalan. Dosa juga banyak kita kerjakan. Apalagi manusia al-insan, maka nisyan wal khata', tempatnya salah, tempatnya lupa, kekhilafan. Maka perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar juga ya, diucapkan oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampun kepada kami, berilah ampun kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada manusia yang luput dari kesalahan, ma'asyiral muslimin. Kalau kita nggak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, tentulah kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dalam sahihnya, ya. Nabi menyebutkan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung nih orang-orang yang mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Artinya apa? Rugi nih orang-orang yang mendapati catatan amalnya nggak mau istighfari. Istighfarnya tidak, rugi mereka. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kerugian mereka dapatkan. Bagaimana tidak ketika dosa terus bertumpuk, maksiat terus bertumpuk, itu akan menghalangi rizki kita. Itu akan menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Karena ketika hati ini, ketika diri ini banyak maksiat, ibadah pun berat. Karena seorang mukmin, seorang muslim apabila berbuat suatu kesalahan, inilah abda, sesungguhnya suatu orang hamba. Dia berbuat salah, nukitat fi qalbihi
nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya noda hitam, satu titik hitam. Bermaksiat lagi, titik lagi, gelap hatinya, sehingga apa? Cahaya sulit masuk. Makanya juga untuk menuntut ilmu, salah satu penghambat, ya, seorang itu menuntut ilmu kok angel, dalam artian ngapal no gak apal-apal, mari belajar dikum laku ilang, mungkin salah satunya maksiat. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya ini layak diasih, tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Makanya mari perbaiki diri, khususnya para penuntut ilmu. Jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga segala tindak tanduk kita, perbuatan kita. Seorang penuntut ilmu hendaknya menjauhkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga benar-benar itu dirinya. Makanya orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah itu mereka rugi, baik di dunia, lebih-lebih kelak di hari akhir, lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah. Karena di hari kiamat nanti orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Adapun di dunia orang-orang yang banyak dosanya bertumpuk yang mematikan hatinya. Ilmu sulit masuk, apalan Al-Quran gak apal-apal, ya, berat rasanya, rezeki seret, ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kau katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah ampuni dosa-dosa kita. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, Allah pun akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat yang penuh berkah. Loh, dari langit turun keberkahan. Ya, Allah turunkan dari langit penuh dengan keberkahan, turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah tambah hartamu, membanyakkan hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Masya Allah, luar biasa ini. Maka aneh bila kita saat ini seorang mukmin, ya, tidak membasahi lisannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa terus dilakukan lewat lisan, perbuatan, mata, telinga, dan lain sebagainya. Ya. Mari kita muhasabah, coba kita perhatikan selama ini bagaimana kondisi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita? Lihatlah, ya, Nabi Adam dan Hawa pun beristighfar kepada Allah. Wallahi, ya. Ya, nah, bahwasanya Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ini Nabi Ibrahim. Dan Hawa, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentunya kami akan jadi orang-orang yang rugi. Makanya orang-orang yang tidak mau istighfar rugi mereka. Di dunia mereka rugi, di akhirat mereka rugi karena tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, hari berganti hari, jam berdetik terus, ya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dosa maksiat terus kita kerjakan nih. Solusi satu-satunya diantaranya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan lalu kita, dosa-dosa kita yang lalu, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita perbaiki diri kita, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, menjadi hamba-hamba yang lebih taat lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya istighfar kebiasaan orang-orang soleh dan amal orang-orang yang baik yang bertakwa, dan merupakan syiarnya kaum muslimin. Allah berfirman tentang mereka, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Loh, ini mereka as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Ini orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, yang memaafkan atau yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka memohon ampun di waktu sahur. Ya, di waktu sahur mereka bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita banyak dosa sekali lagi. Banyak sekali dosa kita. Maka mari kita muhasabah. Kemudian ma'asyiral muslimin, poin berikutnya, ayo kita perbanyak bersyukur. Ya. Sebahan muhasabah, selain kita perbanyak istighfar karena kita banyak dosa, mari kita bersyukur. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang tadi di awal-awal kita sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Nggak akan kita mampu. Wis to sak pira wae. Masuk di kalkulator sing model piye, tetap kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Nggak akan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kita perhatikan. Ya. Dari tubuh kita saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut kita sampai ujung kaki, berapa tuh nilainya? Katanya orang-orang ini katanya nggak bisa buang angin aja butuh operasi sekian juta. Orang itu untuk mendapatkan rambut yang bagus, mereka perawatannya luar biasa. Ya, ada orang habis jatuh kemudian mukanya luka, dia operasi untuk membenahi agar kembali seperti sedia kala, sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Maka berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmatku, kalian tidak akan pernah mampu. Gak akan, ma'asyiral muslimin. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nek wong wis lara iku artinya apa sih? Gak iso apa-apa, pengen ndang sembuh. Lah ketika sembuh, ayolah kita gunakan dalam ketaatan. Kita gunakan untuk beribadah, untuk berjuang bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari berta'awun bersama-sama, kita bersama-sama bergandengan tangan, ayo. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat Allah. Jadi syukur itu tidak hanya dengan ucapan lisan, alhamdulillah tok cukup. Lah, enggak cukup iki. Ayolah kita lebih menjadi manusia-manusia yang lebih taat lagi kepada Allah. Ini nikmat-nikmat Allah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga, dalam menjalani kehidupan ini tentu banyak onak dan duri. Banyak onak dan duri, banyak rintangan, banyak halangan, maka bersabarlah. Ya. Ketika kita sudah berhijrah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, ketika kita berhijrah yang sebelumnya kita melakukan kemaksiatan A, kemaksiatan B, kemudian kita ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, bersabarlah. Ingat, kesabaran itu ada 3 jenis. Di antaranya yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berhijrah, ya, ayolah kita bersabar dalam menjalankan segala ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mungkin ada ucapan hinaan, cercaan, bersabarlah. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka awal-awal masuk Islam, banyak omongan, hinaan, bahkan mereka disiksa dan lain sebagainya. Ini jadikan sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Makanya untuk sahabat-sahabat kami, saudara kami ya yang baru berhijrah kemudian dikatakan A, B, C, D, sabar.
Bersabarlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan nih sahabat-sahabat Nabi ya dulu menjadi sebuah ibroh, pelajaran berharga bagi kita semua. Ini mereka dulu dicaci maki, dihina, bahkan disiksa. Lah kita sekarang kan nggak sampai pada tahap itu, cuma paling diomongkan ya. Wah, wong kok ngono iku wis milu apa meneh iku ya. Paling cuma ngono tok. Maka bersabar, sudah bersabar. Bersabarlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ya, bersabar, ayo bersabar. Yang mungkin kadang-kadang kita terpancing pengen emosi, bersabar. Jaga lisan kita, jaga tangan kita semua. Termasuk yang kedua adalah sabar itu, selain sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, bersabar. Butuh proses waktu, bersabar atas semua itu. Dan yang ketiga adalah bersabar ketika ditimpa ujian. Sabar ketika ditimpa itu semua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami ya, mari kita perbaiki diri kita. Jadilah manusia yang bersyukur, yang bersabar ya, kemudian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak bersyukur, bersabar ya, dan senantiasa engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang kelihatannya mudah, tapi butuh perjuangan yang luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan kajian kitab kita. Kita masuk pada bab kedua. Ya, kita masuk pada bab yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab atau poin yang pertama tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Sekarang kita masuk pada bab kedua tentang pengertian Islam dan tingkatannya. Ya, ini salah satu wujud syukur kita atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Mari kita pelajari Islam. Ben islami awak dewi iki gak gur Islam KTP. Wo agamamu apa Islam? Nah Islam iku apa ya? Pokok Islam biyen iku ya ngertine pokok Islam iku ya Islam. Nah, ayo kita pelajari sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mu'alif menyebutkan Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh atau berserah diri. Ya, jadi Islam itu adalah tunduk, patuh, berserah diri. Apa artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini ada 2 pemahaman, 2 pengertian. Islam sendiri apabila disebutkan tanpa diiringi dengan kata iman, maka Islam itu mencakup seluruh agama kita. Semuanya, mulai dari akidah, usul, furu', ya, keyakinan, perkataan, perbuatan. Ya, semuanya. Jadi Islam itu apa? Pengertian yang pertama adalah bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Ini Islam. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, aslim. Dia menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Jadi Islam itu ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk makna Islam disebutkan menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mendefinisikan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu engkau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi Islam itu ketika seorang hamba berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memahami definisi ini, ya,
Setidaknya kita paham, oh sing diarani wong Islam iku ia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Lah saiki lah akeh wong jarene Islam tapi yo nyembah kepada selain Allah. Yo Islam tapi minta kepada selain Allah. Ya ini yang perlu dipahami. Makanya dulu ketika orang-orang kafir Quraisy diminta untuk bersyahadat, nggak mau mereka. Wah, hanya sekedar ucapan loh ini. Makanya hati-hati. Oh, ini sekedar ucapan. Kan guru ucapan. Ya, orang-orang kafir dulu diminta syahadat, guru ucapan loh ini. Nggak mau mereka. Kenapa? Paham konsekuensi. Ketika mereka mengucapkan syahadat, berarti mereka harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan seluruh peribadatan mereka. Meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Makanya kalau saat ini kan sekedar ucapan Ustaz, ucapan tapi ada konsekuensi gitu. Karena wong saya kadang ya rada beliut titik wong itu. Hati-hati ini. Ya, termasuk yang kemarin ramai masalah Natal. Nah itu. Hati-hati dengan orang-orang yang beliut ngono. Ya. Hati-hati, lakum dinukum waliyadin. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Hanya kepada Allah lah dia beribadah, hanya kepada Allah lah dia menyembah. Bukan kepada yang lainnya. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, ini ma'asyiral muslimin. Makanya nek awak dhewe beragama Islam gak gelem nyinaoni babakan masalah Islam, yo iso-iso awak dhewe dadi beliut pisan. Gak paham dadi ini. Gak paham apa iku Islam, yo pokok Islam. Mana larangan, mana perintah ya orang ngerti. Nah, karena Islam itu ya ilmu ini dipelajari dengan ilmu. Gak sembarangan. Tapi saiki akeh wong sing agamane Islam gak gelem nyinaoni Islam. Malah belajar sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Iki aneh. Jadi wong Islam iku sejatine kudu nyinaoni babakan agamane, ben ngerti endi perintah, endi larangan. Bukan sebaliknya wong Islam gak nyinaoni babakan Islam, malah nyinaoni babakan liyane. Ya. Belajar filsafat, ya. Ruwet engko pola pikire. Angel wis niku. Sehingga apa? Urusan agama, urusan dalil dibuantah wae. Ruwet rae wong ngono kuwi. Tidak semua itu harus kesuai enggak. Kita itu sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Loh, ini tugasnya awak dhewe. Tunduk lan patuh. Nek diperintahno ya tunduk. Ya. Nek diperintahno tunduk. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Taat wis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya wis taati, ora usah dinyang meneh. Ya aja dinyang maneh. Senengane nyang.
Kadang itu orang yo aneh, wis ngerti hukum riba apa, wis maca ayate jual beli halal, riba itu haram. Engko ditakokno nih ustaz, kondisi saya seperti ini, riba bagaimana hukumnya? Nek wis haram yo haram wis titik gitu loh. Aja di nyang-nyang maneh. Ya. Dalil iku aja ditawar. Makanya hati-hati nih, ya, hati kita semuanya. Nek ayat wis ngatakan haram, yo haram. Aja dinyang neh. Islam itu wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk lan patuh marang Allah dengan ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan para pelakunya. Kita berlepas diri dari mereka. Makanya ini juga perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu adalah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya, sebelum mereka bertaubat. Kalau ada orang meninggal tetap dalam kesyirikan, dalam kekafirannya, ya sudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ingat innad dina 'indallahil Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19 disebutkan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ya, agama di sisi Allah ialah agama Islam. Ini yang harus kita imani, yang harus kita yakini semuanya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Makanya saat ini kita yang diberi nikmat Islam, ayo kita pahami Islam ini. Ben Islam itu kualitas mentes nek jare wong Jawa. Kacang iku nek ibarat kacang, masih sak kacang isine loro tapi mentes ono isine. Lah Islam kita juga harus demikian, biar Islam kita berkualitas, ya kudu mempelajari agama Islam iki. Makanya ayo kita pelajari agama kita yang mulia ini. Sisihkan waktu kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Ojo kur waktu luang. Nek ono waktu luang Ustaz tak ngaji, ya ora enek waktu luang, nek kur ngenteni waktu luang. Sek sibuk Ustaz, ya kabeh ya sibuk, gak ono wong gak sibuk. Kabeh itu sibuk. Ya. Makanya kami pernah menyampaikan waktu kajian offline ya, ketika ada jamaah Ustaz, kami sibuk. Iya Ustaznya ya sibuk. Ustaznya itu gak pengangguran loh. Tapi kalau ini memang kewajiban kita, ini kewajiban kita. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ayo kita pelajari. Gak mungkin dong kita ngerti kewajiban. Gak mungkin kita ngerti endi sunnah, endi wajib. Ya. Mana yang haram. Kalau kita gak mau belajar agama, gak mau mempelajari agama Islam, din Islam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah Allah berikan kepada kita nikmat Islam, karena sesungguhnya wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang ya yang mencari agama selain Islam sesungguhnya tidak akan diterima, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini kita yakini. Ya, ini kita yakini. Ojo manut ya karo omongane wong. Ketika ada ucapan manusia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita ambil Al-Quran dan hadis, siapapun mereka. Ketika Allah menyampaikan waman yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, dan barang siapa mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima, ya ini kita yakini, kita imani sebagai orang Islam ini. Sami'na wa ata'na. Jangan karena pengen kadang-kadang orang itu kan pengen disebut bijak. Oh ini bijak,
Ya aja sampai pengen disebut bijak sampai injak sana injak sini. Dalil teragas. Jangan karena ingin mencari ridho manusia kita meninggalkan nas yang sudah jelas. Ya, jangan karena ingin mencari ujian manusia atau biar dikatakan bijak kita meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, ya, jika memang ada pertanyaan, kami persilahkan untuk ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan jika mudah ya tak jawab, kalau angel PR. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua di antara makna Islam, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan harta, baik dia meyakini Islam atau tidak. Ya, adapun iman itu yang berkaitan dengan hati. Ya, ini kalau Islam dan iman itu digabung dalam satu kata, ya bersamaan, maka Islam itu berupa amal-amal lahiriah. Adapun iman adalah masalah hati. Adapun ketika tadi dalam satu kata cuma ada kata Islam tok, berarti mencakup semuanya. Itu yang disampaikan oleh penulis, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk atau kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Lahiriah wis Islam, tunduk, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Makanya ini kata mu'allif bahwasanya ketika iman dan Islam itu jadi satu, Islam itu berarti amalan lahiriah. Islam itu amalan lahiriah, sedangkan iman adalah masalah hati atau keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tingkatan Islam. Ya, tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim itu ada 3. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, artinya memahami agama Islam beserta dalil-dalilnya itu memahami Islam sebagai agama dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis menurut pemahamannya para sahabat. Soalnya ada wong sing nyimpang juga mengatakan, "Wo, kami sesuai Al-Quran dan Sunnah." Ya. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi ini awak dhewe pengen ngerti Islam dengan baik itu pahamilah Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat, bukan pemahamannya yang lain. Karena sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang menimba ilmu langsung, ya, orang-orang yang belajar langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang menimba ilmu langsung, belajar langsung. Makanya biar awak dhewe ngerti dalile. Oh, ini maksudnya piye sih? Ya dipahami lewat penjelasan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini dan padanya terdapat 3 tingkatan. Ya, Islam terdapat 3 tingkatan.
Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun. Islam, iman, dan ihsan masing-masing memiliki rukun. Adapun Islam memiliki 5 rukun, sebagaimana yang sering kita dengar dalam hadis Jibril. Ya, yang sering kita dengar dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya pada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Islam itu ya antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini 5 tingkatan Islam yang insyaallah masing-masing tingkatannya, masing-masing penjabarannya, 5 rukunnya ini pernah kita bahas ya dalam kajian Ahad pagi, mulai dari syahadat, sholat, zakat, dan lain sebagainya sudah pernah kita bahas. Tapi insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa mengupas satu persatu ini ya. Dalam kitab hadis Jibril itu disebutkan tuh pembahasan masalah hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama ya, luar biasa penjelasan dan penjabaran mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu memiliki 5 rukun. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, kemudian yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Jangan sampai kita nggak hafal masalah ini. Ya, rukun Islam ono piro? Ono 6, Pak. Ya, rukun Islam itu ono piro? Ono 5, Pak. Nomor 1 apa? Poso. Ya apa sih itu? Ya, maka ini pentingnya kita belajar. Ya, ini pentingnya kita belajar. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Memahami agama Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bahas singkat-singkat saja karena masalah poin per poin ini ada dalam pembahasan yang lainnya. Juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini 5 perkaranya ya. Islam dibangun atas 5 hal. 5 hal itu adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Maka khususnya untuk para orang tua, ibu-ibu, ajarkan kepada putra-putri kita di rumah yang masih kecil-kecil itu ya, ajarkan kepada mereka tentang pondasi-pondasi semacam ini. Maka pentingnya orang tua juga belajar itu agar mereka bisa mengajari putra-putrinya, khususnya seorang ibu, karena al-um madrasatul lil banat. Ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya, dan sekolah pertamanya anak yaitu ibunya di rumahnya. Salah bila orang tua itu menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada TK, kepada TPQ, karena pendidikan pertama anak itu di rumah orang tuanya. Maka sebenarnya konsep pendidikan yang baik adalah manakala pendidikan itu berbimbing bareng antara sekolah dan orang tua. Karena nggak akan tercapai dengan baik ketika pendidikan itu cuma diserahkan pada TPQ, pada TK, pada SD saja, sedangkan di rumah los, di rumah cul-culan, wis gak diurus maneh, bah sholat bah ora kono. Bahkan kadang orang tua yang kurang perhatian kepada anak, wis gak apa-apa wong ora ngaji ora apa-apa, ora ngaji yo urip. Lah ngene iki, angel nek wis ngene iki. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantara tingkatan atau diantara 5 hal yang mana Islam itu dibangun atasnya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah tingkatan iman. Iman itu juga memiliki rukun. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Sebelum kita bahas tingkatannya, pernah kita sampaikan bahwasanya iman itu tidak hanya ucapan, iman itu qaulun wa amalun. Ya, iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, termasuk juga keyakinan kita. Qaulu bil lisan, wa tiqraru bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu ya munggah ya mudun, bertambah dengan apa? Ketakwaan, bertambah dengan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan atau dengan maksiat. Ya, iman itu juga perkataan, perbuatan dan keyakinan. Kemudian ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, apa jawab beliau? Al imanu, ya iman itu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ini yang disebutkan ya. Kemudian iman juga disebutkan dalam hadis Nabi, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau disebutkan di sini al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'adhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri rintangan di jalan. Dan malu itu sebagian dari iman. Makanya wong sing ra duwe isin iku ora duwe iman jane. Makanya salah satu bencana saat ini ketika orang sudah gak punya malu, wis ra diisin meneh, itu termasuk azab gitu loh. Jadi ketika diangkatnya rasa malu itu sebenarnya dampak dari maksiat juga. Dan hati-hati saat ini Bu, ya rada gimana ya, agak miris melihat generasi zaman now. Kadang yo piye nek wis TikTokan iku gak duwe isin blas ngono lho. Tengah dalan TikTokan. Ya. Sing duwe TikTok iku ndang di uninstall wae. Ya. Hati-hati ini, kadang-kadang yo pedhot urat malu, kadang-kadang joget-joget ngono. Hati-hati ini. Malu itu al-haya syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang iman, makanya hati-hati. Nek wis ra duwe isin iki kuwatir gak duwe iman ngono lho, kuwatir. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir insyaallah masalah ihsan insyaallah akan kita bahas pada sesi berikutnya, dan kita juga minggu depan bahas tentang karakteristik agama Islam. Ya, ini diantaranya yang dapat kami sampaikan. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka akan kita akhiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pembahasan pada hari ini, diantaranya tentang muhasabah, introspeksi diri kita. Ya, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi manusia yang hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk juga mari perbanyak bersyukur, kurangi ngeluh iki dikurangi ya. Termasuk sambate dikurangi. Ini pengen sambat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mari perbanyak bersyukur kepada Allah, nikmat Allah yang diberikan kita jauh lebih banyak dari apa yang ditimpakan kepada kita saat ini. Dan kemudian tadi kita bahas sedikit tentang Islam, itu seperti apa maknanya, kemudian tingkatan Islam, iman, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang
ihsan. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.